Oke YouTube, jadi semalam adalah match yang sangat mendebarkan terutama untuk aku sendiri yang merupakan fans MU ya. Karena di babak pertama aja udah ngeselin gitu. Dimana si ketika gol MU dianulir beberapa menit kemudian Spurs ngegolin lewat Sison gitu. Itu udah bikin kesel gitu. Aku sempet di awal-awal matchnya udah bosenin gitu, giliran ngegolin malah dianulir terus malah MU-nya kebobolan. Anjing aku pikir. Tapi itu kita kesampingkan dulu ya karena pembahasan secara taktik itu lebih seru gitu. Jadi di sini Spurs memulai pertandingan itu dia peringkat berapa ya? 7 kalau nggak salah. 7 atau 8? 7 ya. Dia di bawah Liverpool kalau nggak salah. Kipas angin. Nah, di belakang mainin Loris ya tentu main. Rodon, aku juga nggak tahu. Aku jarang merhatiin Tottenham main sih. Tapi kenapa akhir-akhir ini Alderweireld nggak dimainin? Jadi Dyer sama Rodon apakah sering banget melakukan kesalahan? Aku juga nggak tahu. Dombele, Højbjerg sama Lo Celso di tengah ya. Son, Kane, Moura. Jadi sebelum di awal-awal tuh Spurs emang nggak terlalu bertahan banget karena emang Jose Mourinho juga ngincar 3 poin gitu, ngincar 3 poin yang mana untuk nyari peluang ke Champions League yang mana masih sangat terbuka lebar gitu loh karena Leicester sendiri baru kalah dengan West Ham menang terus selisihnya itu dari peringkat 3 sampai 7 kalau nggak salah 3 sampai 8 atau nggak salah itu masih masih tipis-tipis banget gitu. Dan itu yang mau dieksploitasi Mourinho gitu dengan nggak biasanya Mourinho main dengan seterbuka di match ini di awal-awal ini. Mau Tottenham mau menguasai bola gitu. Kemudian MU lagi-lagi oleh percaya sama si Henderson. Dia masih ngasih kesempatan sama Henderson yang mana di match ini overall sangat bagus gitu kan. Dan itu keputusan yang bagus. Dan ini salah satu kelebihan yang dimiliki Henderson yang nggak dimiliki sama De Gea itu adalah dia bisa jadi sweeper kiper. Aku selama nonton De Gea main di Manchester United dari dulu sampai sekarang dia jarang banget mau maju gitu, mau maju langsung nutup, mau sweeping gitu. Yang mana di sepak bola modern dan eh di mana Lindelof dan Maguire ini sering naik ke depan, sering membantu serangan ke depan, maka space yang di belakangnya itu sangat sangat tinggi gitu, sangat lebar. Yang mana itu harus membutuhkan seorang kiper yang mau untuk keluar gitu. Dan itu De Gea nggak punya. De Gea emang harus diakui secara refleks bagus, secara shot stopping itu sangat keren, sangat hebat gitu. Tapi ketika mereka MU punya seperti Lindelof atau Maguire itu eh, De Gea butuh lebih yang ditawarkan dari sekedar shot stopping. Di situ Henderson hadir buat ngasih opsi sweeper gitu, sweeper kiper. AWB Lindelof Maguire so ini udah pakemnya ya di belakang karena empat orang ini sangat konsisten nggak tergantikan hampir selama satu musim mereka selalu bermain bareng. Di depannya ada McTominay sama Fred ya. Ini andalan Ole ketika match-match besar dua orang ini karena mereka sangat disiplin. Mereka sangat pekerja keras, cocok untuk melindungi back four ya. Meskipun secara passing ataupun umpan-umpannya terobosan kreativitas mereka sangat kurang tapi untuk hard work mereka mau kesini, mereka mau lari. Fred sering nutup space-space-nya dan itulah butuh dua orang ini gitu. Rashford, Fernandes, Pogba. Nah, di match ini yang sempat jadi di awal banyak orang yang mengira kalau Pogba bakal main di tengah ataupun diamond midfield lah, di mana salah satu dari McTominay ataupun Fred menjadi jangkar dan Fernandes ada di tengah dan Rashford
bermain di depan bersama Cavani. Padahal bukan itu yang Ole mainin. Ole udah nemu posisi yang pas untuk Pogba, yaitu di sayap kiri. Justru orang ini, si Pogba, bersinar di sayap kiri, entah kenapa. Karena mungkin gini ya, MU nggak butuh lagi ketika Pogba main, MU nggak butuh speed. Apalagi menghadapi orang-orang tim-tim yang bertahan dalam. Dalam hal ini adalah contohnya Tottenham. Tottenham kan main dalam. Ciri khas Mourinho, low block. Ketika low block, speed pemain itu nggak akan efektif. Kita tarik saja, misalnya Rashford nih. Rashford di match ini benar-benar nggak kelihatan. Di match ini nggak kelihatan. Dan itu nggak terbukti, maksudnya speed pemain ketika menghadapi barisan low block, ketika dia nggak bisa dribble yang mirip Messi gitu kan, dribble yang buka ruang gini, maka nggak akan efektif. Maka butuh orang-orang seperti Pogba dengan kreativitas, dengan physical atribut yang oke. Dan untuk mengatasi kekurangan speed itu, di sini fungsinya fungsi di sini adalah untuk overlap, untuk ya semacam itulah. Banyak yang mengira Pogba ini akan main di tengah, padahal ya mungkin pada realitanya MU mungkin semua pemain sayapnya akan bermain di tengah, karena MU sangat-sangat ngompres yang namanya permainan Spurs ya. Misalnya ketika bola di sini nih, ketika bola berada di sini, maka seluruh pemain MU, bahkan Pogba itu hanya main di setengah lapangan. Barisan sini itu nggak ada. Semua ngerapat. Semua ngerapat di bola untuk nutup ruang-ruang dari pemain Spurs. Jadi benar-benar dikompres gitu. Dan disitulah MU nggak butuh pemain sayap. Istilahnya nggak butuh sayap-sayap yang kenceng di situ. Dan Cavani main di match ini, Cavani oke banget. Oke banget. Di awal babak pertama ya dua tim ya gimana ya, dua tim yang ngandalin counter attack gitu loh. Dua tim yang istilahnya sangat, MU ketika ketemu tradisional Big Six itu sangat mengandalkan counter attack ya. Dan Spurs ya kita sudah tahu Mourinho gaya mainnya seperti itu. Di pertengahan babak pertama sering banget Pogba dan Rashford change position ya. Pogba kadang di sini, Rashford di sini, Bruno pun kadang ke sayap. Jadi tiga orang di belakang Cavani ini sangat-sangat fluid, sangat-sangat mengerti kapan mereka harus ganti posisi untuk variasi serangan aja gitu. Karena tiga orang ini memberikan ability yang berbeda, memberikan opsi yang berbeda. Rashford dengan dribble dan speednya, Bruno dengan visionnya, Pogba dengan physical atributnya gitu. Nah, mulai kerasa deg-degan itu di akhir babak pertama ketika gol MU dianulir, yang menurutku nggak ada sama sekali unsur kesengajaan dari McTominay gitu. Tapi that's football man. Ketika masih mempertanyakan yang namanya konsistensi wasit Premier League. Jadi ketika sebelumnya di sini kalau nggak salah Rashford kena dagunya, kena tangan dari Lo Celso, dan di sini Rashford jatuh. Itu nggak pelanggaran, bahkan sama sekali nggak pelanggaran. Tapi ketika McTominay tangannya kena Son di sini, itu entah kenapa pelanggaran gitu. Jadi nggak konsisten keputusan wasit ini gitu. Tapi ya udahlah, aku sempat marah-marah juga itu di Twitter, karena ya itu gol yang sangat cantik gitu dari Pogba dan Cavani, dimana Pogba bisa nge-nutmeg satu orang, Cavani juga berhasil nge-nutmeg kiper gitu. Itu gol yang terlalu cantik untuk dianulir, dan sayangnya beberapa menit kemudian si Son malah ngegolin gitu loh, dan itu murni kesalahan dari Lindelof. Ya meskipun Lindelof
satu satu game full itu main oke, cuma error yang miss intercept dan Lucas Moura dapetin itu ya kacau sih itu. Nggak bisa ditolerir untuk seorang back gitu. No comment buat Lindelof yang waktu itu karena emang itu error yang fatal yang bikin MU dalam bahaya dan akhirnya miss clean sheet. Tapi mungkin itulah yang bikin MU jadi ini ya, jadi semangat di babak kedua gitu, dan jadi nyari gol di babak kedua karena ya kita tahu semua MU selalu ketinggalan gitu. Aku mau nonton MU itu selalu seperti itu, selalu deg-degan dan karena ya selalu ketinggalan duluan. Udah berapa kali gitu. Ini nggak bagus gitu loh. Maksudnya meskipun MU punya semangat juang yang kayak gitu cuma mau sampai kapan main kayak gitu terus maksudnya gitu loh. Dan di babak kedua itu MU udah mulai ngotot buat ngejar gitu. Dan terbukti dari gol yang sangat cakep ya dari Fred ya. Jadi dia posisi itu gol pertamanya setelah bertahun-tahun kayaknya. Kurang tahu juga aku statistiknya, trivianya. Ya berhasil one two sama Fernandes di sini. Kemudian dia juga one two sama Rashford. Kemudian dia ngirim umpan ke Cavani di sini yang mana Cavani nge-shoot dan bola reboundnya balik ke Fred. Itu menurutku jarang ada pemain MU yang bisa one two seperti itu. Dan itu tim gol yang sangat keren gitu dari Manchester United. Kemudian semua berubah ya ketika Rashford keluar. Jadi Rashford ditarik digantiin oleh Greenwood karena memang menurutku di match ini Rashford tidak perform. Apakah emang karena mungkin cedera yang dideritanya atau gimana, aku juga kurang tahu. Apakah dia cedera jadi dia cedera tapi tetap main apa gimana, nggak tahu. Jadi di situ Greenwood yang gantiin dan ini anak Mason Greenwood itu sangat keren tuh. Dia masuk dan dia memberikan impact langsung buat Manchester United dengan 1 assist dan 1 gol gitu. Dan di sisi Spurs juga Lo Celso yang nggak kelihatan sama sekali di match ini ditarik ya sama Sissoko. Ditarik Mourinho digantiin sama Sissoko buat nggak tahu maksudnya eh ya emang Lo Celso nggak kelihatan sih. Cuma kan mentality dari Lo Celso adalah attacking midfielder ya. Sementara Sissoko lebih ke box to box dan holding ataupun seperti itu. Jadi justru ketika Spurs habis kebobolan dan ngincer kemenangan tapi nggak mempertahankan Lo Celso gitu. Karena ya emang karena Lo Celso nggak perform aja sih. Dan Loris di sini banyak change yang terjadi ya di pertengahan babak kedua dan di situ aku harus mengakui kalau Hugo Loris ini sangat cocok, sangat oke punya, nggak salah dia jadi kapten di Spurs dan nggak salah dia jadi kiper utama Perancis gitu ya. Karena emang di match ini juga dia berkali-kali ngasih penyelamatan yang mantap. Dan di akhir babak kedua, akhirnya Mason Greenwood bocah yang ya nggak tahu dia kenapa nggak bisa konsisten di tiap match memberikan kontribusi seperti itu ya. Dia nggak ngirim umpan, kasih Cavani dan gol dan di selanjutnya dia dribble sedikit dan shoot dan gol. Sangat membawa MU berada di atas angin gitu ya. Kacau sih. Tapi dari semua Greenwood, Cavani, Fernandes dan sebagainya,
tetap man of the match adalah Paul Pogba, dimana dia selalu bisa ketika dia berada di wilayah lawan. Pogba ini selalu memberikan opsi-opsi yang nggak bisa diberikan pemain lain. Selalu ngosak ngasik. Kalau bahasa Jawa ini ngosak ngasik. Karena Pogba ini punya segalanya gitu, dari visi bermain, kreativitas, teknik hingga physical atribut gitu, dia bisa nguasain gitu. Dan ini momok yang menakutkan buat pemain Spurs. Bahkan dia sering banget main di sini buat hold bola gitu kan. Jadinya Spurs gak bisa punya chance buat counter attack. Dan itu di menit-menit akhir juga Mourinho coba masukin Gareth Bale, cuma no impact juga karena MU juga narik Fernandes gitu kan buat Matic. Jadi MU lebih bisa bertahan gitu, lebih bisa istilahnya nyimpen ini ya, nyimpen mengamankan kemenangan lah istilahnya. Itu MU versus Spurs ya, karena MU sekarang 11 poin dari City dan kemungkinan bisa jadi 8 karena MU masih punya satu game yang belum dia mainkan. Itu aja. Kita ketemu di match lain. Thank you.